Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwira Anwar, NIM 1813017, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama Petromyia operculella atau penggerek umbi kentang pada tanaman kentang. Yang pertama, klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Gilecidae, genus Petromyia, spesies Petromyia operculella. Yang kedua, morfologi hama. Pertama, telur. Telur biasanya berbentuk oval, halus, dan berwarna putih seperti mutiara hingga kekuningan. Telur biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menetas. Telur dapat diletakkan di atas tanah di sebelah tanaman inang yang disukai, tetapi biasanya diletakkan di sebelah urat daun, di antara kuncup dan batang atau di bawah batang. Yang kedua, larva. Larva ngengat umbi kentang biasanya memiliki panjang 12-15 mm dan berwarna putih atau kuning dengan kepala dan protoraks berwarna coklat. Saat larva menjadi dewasa, warnanya berubah dari putih atau kuning menjadi merah muda atau hijau. Dada berisi bintik-bintik hitam kecil seperti bulu di setiap segmen, dan larva biasanya memakan tanaman inangnya hingga 2 minggu sebelum kepompong. Yang ketiga, pupa. Pupa P. operculella memiliki lebar yang sempit dan biasanya berukuran 0,5 inci. Biasanya berwarna putih dan membutuhkan waktu 10-30 hari untuk berkembang, tergantung pada kondisi lingkungan. Yang keempat, imago. Ngengat umbi kentang dewasa aktif di malam hari dan biasanya tidak aktif sampai 1-2 jam setelah matahari terbenam. Awalnya mereka dianggap sebagai penerbang yang buruk, sampai penelitian oleh Foley pada tahun 1985 menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mampu terbang selama lebih dari 5 jam dan 10 km non-stop. Dalam kondisi laboratorium, P. operculella biasanya hidup selama 1-2 minggu. Perkawinan dimulai sekitar 24 jam setelah kemunculan dan sebagian besar telur diletakkan dalam kuartal pertama kehidupan betina. Puncak oviposisi untuk betina terjadi 2-5 hari setelah kemunculan dan menurun ke tingkat yang jauh lebih rendah pada hari ke-7. Selanjutnya, biologi hama. Yang pertama itu telur, yaitu 5 hari. Yang kedua, larva 10-16 hari. Yang ketiga, pupa 6-9 hari. Yang keempat, dewasa 10-30 hari. Selanjutnya, ekologi. Ngengat umbi kentang biasanya hidup di daerah dekat kentang atau di sekitar keluarga tanaman inangnya. Suhu merupakan faktor penting dalam tingkat kelangsungan hidup dan perkembangan P. operculella, sehingga mereka biasanya ditemukan di daerah beriklim hangat, lebih menyukai habitat subtropis dan tropis. Larva ngengat umbi kentang dikenal memakan umbi, akar, dan dedaunan. Suatu tempat mereka menjadi penggerek daun tanaman kentang atau Solanum tuberosum. Namun larva hanya dapat menemukan umbi kentang jika umbinya terbuka atau berada dalam jarak 1 cm dari permukaan tanah. Pada dedaunan, larva terutama memakan mesofil, meninggalkan bintik-bintik coklat atau putih di daun, yang dikenal sebagai tambak bercak. Ngengat umbi kentang, betina melepaskan feromon seks untuk menarik jantan yang telah terbukti terdiri dari tridekadienil dan tridekatrienil asetat. Jantan yang merasakan feromon ini biasanya menunjukkan perilaku mengipasi sayap dan berjalan dalam rute zigzag menuju sumbernya. Selanjutnya, gejala serangan. Daun yang terserang terlihat berwarna merah tua dan nampak adanya jalinan seperti benang yang membungkus ulat kecil berwarna kelabu. Kadang-kadang daun kentang menggulung yang disebabkan oleh ulat yang merusak permukaan daun sebelah atas, bersembunyi dalam gulungan daun tersebut. Gejala serangan pada umbi dapat dilihat dengan adanya kotoran yang berwarna coklat tua pada kulit umbi. Apabila umbi tersebut dibelah, akan kelihatan alur-alur yang dibuat oleh
ulat sewaktu memakan umbi. Kerusakan berat pada pertanaman kentang sering terjadi pada musim kemarau. Selanjutnya pengendalian. Yang pertama itu penggunaan musuh alami. Yang kedua penyemprotan insektisida berbahan aktif abametin. Yang ketiga menjaga kebersihan lahan. Yang keempat pengolahan lahan dengan benar, rotasi tanaman dan penaburan nematisida. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.